Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi, SMMM. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Edo Setiawan. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil ujian akhir semester Analisis Digital Marketing pada CV Ladri Trikarya, sebuah UMKM yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku. Analisis ini saya susun berdasarkan materi Advanced Digital Marketing, khususnya mengenai website, SEO, digital advertising, community marketing, influencer marketing, serta strategi peningkatan penjualan melalui media digital. CV Ladri Trikarya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku yang berdiri sejak tahun 2018. Fokus utama perusahaan adalah membantu penulis, khususnya penulis pemula, untuk menerbitkan karya mereka menjadi buku yang berkualitas. Selain menyediakan layanan penerbitan, Ladri Trikarya juga memberikan pendampingan mulai dari desain cover, proses editing, layout, hingga percetakan buku. Hal ini menjadi nilai tambah dibandingkan beberapa penerbit lain karena perusahaan tidak hanya menjual jasa, tetapi juga membangun hubungan dengan penulis. Tagline yang digunakan adalah "Semangat berkarya, hebat bersama". Ini mencerminkan semangat kolaborasi dan pemberdayaan penulis. Berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa permasalahan utama dalam pemasaran digital Ladri Trikarya. Yang pertama, penjualan digital masih belum optimal karena promosi lebih banyak mengandalkan media sosial organik. Kedua, website belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media konversi pelanggan. Yang ketiga, penerapan SEO masih perlu ditingkatkan sehingga website belum memperoleh traffic organik yang tinggi. Selain itu, perusahaan juga belum memanfaatkan digital advertising dan influencer marketing secara optimal. Akibatnya, brand awareness masih terbatas sehingga calon pelanggan yang belum masuk secara maksimal. Website merupakan pusat informasi digital bagi sebuah perusahaan. Dari sisi tampilan, Ladri Trikarya telah memiliki identitas visual yang cukup konsisten sehingga mampu membangun citra profesional. Namun, masih ada beberapa kekurangan seperti misalnya navigasi yang dibuat lebih sederhana, call to action atau CTA yang belum terlalu menonjol, serta belum banyak menampilkan bukti sosial seperti testimoni pelanggan. Padahal website yang baik harus mampu menarik perhatian pengunjung, sekaligus mengarahkan mereka untuk melakukan tindakan, misalnya berkonsultasi atau mengirimkan naskah. Selain tampilan, pengalaman pengguna atau user experience (UX) juga menjadi faktor penting. Website sebaiknya mudah menggunakan seperti melalui komputer atau smartphone, memiliki waktu loading yang cepat, dan juga menyediakan informasi yang mudah dipahami. Saya juga merekomendasikan untuk menambahkan fitur seperti frequently asked question, formulir konsultasi, tombol WhatsApp yang mudah ditemukan, dan juga testimoni penulis. Dengan demikian, calon pelanggan akan merasa lebih yakin untuk menggunakan layanan yang disediakan oleh Ladri Trikarya. Kemudian, SEO atau Search Engine Optimization bertujuan meningkatkan posisi website pada hasil pencarian Google. Beberapa keyword yang sesuai dengan bisnis Ladri Trikarya atau antara lain penerbit buku, jasa penerbitan buku, cara menerbitkan buku, dan penerbit buku untuk penulis pemula. Selain keyword umum, penggunaan long tail keyword juga penting karena lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga peluang muncul di halaman pertama Google akan menjadi lebih besar. Dalam SEO, terdapat dua aspek utama, yaitu SEO on page dan SEO off page. SEO on page meliputi optimasi title, meta description, heading, URL, gambar, internal link, dan juga kecepatan website. Sedangkan SEO off page dilakukan melalui pembangunan backlink, kerjasama dengan komunitas literasi, publikasi artikel pada media online, serta optimasi Google Business Profile. Kedua strategi ini harus berjalan secara bersamaan agar website memperoleh traffic organik secara berkelanjutan. Apabila dibandingkan dengan kompetitor seperti contohnya Guepedia dan Dpublish,
Maka Ladriti Karya punya beberapa keunggulan berupa pendekatan yang lebih personal kepada penulis pemula. Akan tetapi, kompetitor memiliki keunggulan pada jumlah konten, reputasi, serta optimasi SEO yang lebih baik. Oleh karena itu, Ladriti Karya perlu memperkuat positioning sebagai penerbit yang memberikan pendampingan kepada penulis pemula sekaligus meningkatkan kualitas konten digital. Untuk memperluas jangkauan pasar, saya merekomendasikan pengguna Meta Ads yang mencakup Facebook Ads dan juga Instagram Ads. Tujuannya adalah meningkatkan brand awareness, menambah kunjungan website, memperoleh leads, dan meningkatkan konversi pelanggan. Dengan menggunakan iklan berbayar, promosi dapat menjangkau target audiens secara lebih tepat dibandingkan hanya mengandalkan promosi organik. Target audiens Ladriti Karya adalah pria dan wanita berusia rentang 16 hingga 35 tahun, terutama yang berprofesi sebagai pelajar, mahasiswa, guru, penulis pemula, dan juga masyarakat yang memiliki minat pada dunia literasi. Secara psikografis, mereka memiliki ketertarikan terhadap membaca, menulis, pengembangan diri, dan keinginan menerbitkan buku. Dengan memahami karakteristik audiens tersebut, perusahaan bisa membuat konten yang lebih relevan dan menarik. Strategi iklan dibagi menjadi 3 tahap sesuai marketing funnel. Yang pertama adalah awareness menggunakan video pendek, reels, dan carousel untuk memperkenalkan Ladriti Karya. Yang kedua adalah engagement dengan konten edukasi, testimoni, dan behind the scenes agar audiens lebih yakin dan percaya. Dan yang terakhir adalah conversion dengan menawarkan konsultasi secara gratis, promo penerbitan, serta ajakan untuk menerbitkan naskah. Keberhasilan kampanye digital harus diukur dengan menggunakan Key Performance Indicator atau KPI. Target yang digunakan antara lain yaitu reach minimal 10.000 akun dalam 1 bulan, peningkatan traffic website selama 30%, CTR minimal 2%, engagement rate di atas 5%, serta memperoleh 5 hingga 10 naskah baru setiap bulannya. Dengan adanya KPI ini, maka perusahaan akan dapat mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran yang telah dijalankan. Salah satu kekuatan Ladriti Karya adalah peluang membangun komunitas literasi. Program yang digunakan antara lain workshop penulis, webinar, bedah buku, launching buku, challenge menulis, dan kopdar literasi. Melalui komunitas, perusahaan bisa membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan sehingga tercipta loyalitas dan promosi satu sama lain. Selain komunitas, Ladriti Karya juga bisa bekerja sama dengan micro-influencer seperti vlogger atau penulis yang memiliki audiens sesuai target pasar. Bentuk kerjasamanya bisa berupa mereview buku, live Instagram, giveaway, atau sharing pengalaman dalam penerbitan buku. Strategi ini akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan promosi. Strategi peningkatan penjualan dilakukan melalui penerapan digital marketing funnel. Calon pelanggan pertama kali akan mengenal Ladriti Karya melalui media sosial dan iklan. Berikutnya, mereka akan diarahkan menuju website untuk memperoleh informasi yang lengkap, kemudian melakukan konsultasi melalui WhatsApp, mengirimkan naskah, hingga akhirnya menggunakan layanan penerbitan. Pendekatan ini akan membuat proses pemasaran menjadi lebih struktur. Seluruh strategi yang telah dibahas perlu diintegrasikan. Website berfungsi sebagai pusat informasi. SEO akan meningkatkan traffic organik, lalu media sosial akan membangun engagement, kemudian Meta Ads memperluas jangkauan. Influencer akan meningkatkan kepercayaan, dan juga WhatsApp bisnis menjadi media konsultasi. Apabila seluruh kanal ini akan berjalan secara konsisten, maka peluang meningkatkan penjualan akan menjadi lebih besar. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Ladriti Karya memiliki potensi yang besar untuk berkembang melalui pemasaran digital. Perusahaan telah memiliki identitas merek yang kuat dan target pasar yang jelas, namun masih perlu meningkatkan optimasi website, SEO, digital advertising, serta kolaborasi dengan komunitas dan influencer.
Dengan strategi digital yang terintegrasi, perusahaan akan bisa meningkatkan brand awareness, traffic website, dan juga jumlah pelanggan. Sebagai rekomendasi, saya memberikan saran beberapa hal yang bisa dijadikan prioritas. Pertama, mengoptimalkan website agar lebih berorientasi pada konversi. Kemudian, meningkatkan SEO, misalnya melalui artikel yang berkualitas. Kemudian, memanfaatkan meta ads secara berkala dan juga secara bertahap. Yang keempat, memperkuat konten marketing influencer dan juga melibatkan para influencer agar bisa lebih dikenal. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala, dilihat dari KPI agar strategi yang dijalankan dapat terus diperbaiki. Di slide terakhir ini merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam menyusun analisis ini, meliputi buku-buku digital marketing, referensi website mengenai SEO, materi perkuliahan Advanced Digital Marketing, serta website CV Ladit Dikarya. Seluruh referensi ini menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi strategi digital marketing yang telah saya paparkan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.